Jadi dana talang itu, kita itu tuh ditalangin 99% ditalangin teman-teman. Jadi 1% itu hanya modal awal untuk kalian MCU pertama doang. Itu doang. 99%-nya ditalangin sama LPK teman-teman. Jadi itu yang maksudnya dana talang ya. Kalau kalian namanya dana talang tapi masih bayar, itu bukan dana talang namanya. Itu namanya berangsur, bertahap. Kalau dana talang itu kita itu tuh nggak bingung mikirin beli buku, makan, pendidikan. Terus nanti kalau udah di Jepang bang, kayak mana bang? Apakah disediain langsung? Nggak usah khawatir masalah itu teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dari Putra Wongki yang lagi jadi kuli di Jepang. Dan aku ingin menjawab pertanyaan teman-teman seputar berangkat ke Jepang. Aku juga udah lama nggak bikin vlog tentang seputar berangkat ke Jepang ya. Tapi sebelum itu aku ingin melihatkan kepada kalian suasana di Apato aku, tempat tinggal aku di Jepang. Baru pulang kerja teman-teman. Sekarang jam 5:30. Itu jalan raya. Hari ini turun salju teman-teman, tapi nggak banyak. Ini dingin banget. Ini baju dalaman aku, baju luaran pakai jaket kerjanya hari ini karena dingin banget, turun salju, badai salju hari ini teman-teman. Oke, sembari kita menjawab pertanyaan, pelan-pelan teman-teman ya menjawabnya, karena aku lupa itu pertanyaannya itu saking banyaknya, jadi bingung mau jawab yang mana dulu. Sabar ya teman-teman. Ini susah ini. Ini konten dadakan ini teman-teman. Sembari kerja, sembari menyempatkan bikin video untuk kawan-kawan yang ingin berangkat ke Jepang juga. Kita sharing bareng-bareng. Aduh, kita rapi-rapi bentar ya. Maafkan kalau ada salah-salah nih buat videonya, ini acak-acakan teman-teman ya. Dan yang baru gabung jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman, agar aku lebih semangat lagi dalam membuat video. Oke teman-teman, sebelumnya ini ada teman-teman kita yang banyak bertanya, bang kalau misalnya udah masuk LPK apa pasti berangkat ke Jepang? Dan bang kalau misalnya punya masalah di pinjol apakah bisa, apa nggak masalah nanti pas tentang dana talangnya? Apalagi tuh ya pertanyaan yang banyak keluar ya, sampai lupa bang. Jadi kita bahas tentang yang LPK itu udah pasti memberangkatkan nggak sih gitu ya. Belum teman-teman jawabannya. Jadi LPK itu hanya penyalur teman-teman. Kita daftar kan, kita tes, kita ikut pendidikan. Kalau lolos ya saya pendidikan sampai MCU dan terbang. Kalau kita nggak ada masalah di psikotes, di MCU yang sering gugur banget tuh di MCU. Terus di pendidikannya bahasa Jepangnya selama 6 bulan di LPK, pendidikan di asrama kan. Terus nanti MCU lagi baru terbang. Nah jadi kalau misalnya kalau masuk LPK jawabannya itu tuh apa sudah pasti terbang ke Jepang atau belum? Itu jawabannya belum teman-teman ya. Itu tergantung nasib kalian sendiri, dan LPK itu hanya penyalur. Itu kembali ke kita sendiri teman-teman. Apakah kita bisa melewati ujian selama kurang lebih 6 bulan di asrama? Kalau kita bisa, kalau kita lolos dari tes-tes seleksi tersebut. Dan kalau misalnya punya utang dipinjol ya, katanya teman-teman tuh banyak yang ngomong gitu, apakah bisa pakai dalam tanda talang gitu ya? Itu kangkenai teman-teman, itu nggak ada hubungannya itu, serius. Tapi kalau pinjol itu kan banyak ya, setahu aku tuh enggak, karena aku juga pemain sama pinjol tuh, aku pemain juga. Ini nggak ada tuh efeknya, serius nggak ada efeknya, aman, bisa berangkat ke Jepang. Walaupun ada pinjol itu yang resmi, ada yang enggak ya. Aku dulu semuanya aku pernah ikutin, ini alhamdulillah aman, masih bisa pakai dana talang. Jadi kalau di LPK dana talang itu ada 2 pilihan teman-teman.
Nanti kita bayarnya lewat dana kur pemerintah. Kita nanti dipinjam dana kur lewat BRI itu ya. Kita pinjam dana kur sekian juta, nanti langsung kita bayar ke minori. Itu metode pertama. Metode kedua pembayaran dana talang itu, kalau di LPK aku ya, yang mau berangkat kemarin, itu menggunakan sistem pribadi kita. Dan masalah potong gaji atau enggaknya itu nggak dipotong gaji teman-teman. Jadi banyak yang teman-teman belum paham ya masalah dana talang itu ya. Jadi dana talang itu, kita itu tuh ditalangin 99% ditalangin teman-teman. Jadi 1% itu hanya modal awal untuk kalian MCU pertama doang. Itu doang. 99%-nya ditalangin sama LPK teman-teman. Jadi itu yang maksudnya dana talang ya. Kalau kalian namanya dana talang tapi masih bayar, itu bukan dana talang namanya. Itu namanya berangsur, bertahap. Kalau dana talang itu kita itu tuh nggak bingung mikirin beli buku, makan, pendidikan. Terus nanti kalau udah di Jepang bang, kayak mana bang? Apakah disediain langsung? Nggak usah khawatir masalah itu teman-teman. Kalian tuh tinggal duduk diem, ikutin arahan, udah enak-enak. Tinggal kalian nanti kalau udah berangkat ke Jepang, udah di Jepang, nanti tinggal nyicil selama kurang lebih setahun, lebih cepat lebih baik ya, lunasin dana talang itu loh. Jadi masalahnya banyak teman-teman yang kurang paham itu masalah dana talang itu ini apakah potongannya wajib bang per bulan sekian. Enggak teman-teman, mau kalian bayar 100.000 per bulan ya nggak apa-apa. Jadi terserah kalian. Tapi yang harus kalian ingat, dana talang itu ada bunganya teman-teman ya. Jadi aku kemarin nih jadi aku itu kan 35 juta keseluruhan totalnya dana talang. Jadinya itu 40 juta teman-teman setahun itu ya. Jadi bunganya itu 5%. Ini terang-terangan aja belak-belakan tentang dana talang ya, biar kalian yang pusing tentang dana talang tuh tahu. Nanti LPK itu ngomong 35 juta jumlah keseluruhan dana talang. Nanti setiap bulan itu ada bunganya 5% ya. Semakin kecil total utang kalian, semakin kecil juga bunganya. Aku dulu pertama awal bulan tuh 500.000 bunganya ya. Awal bulan. Makin kesini makin kecil bunganya. Total bunganya itu 5 juta teman-teman. 5 juta kurang dikit lah. Jadi selama setahun itu tuh aku semuanya aku bayarin tuh 40 juta kurang dikit. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi masalah dana talang itu tuh kalian jangan khawatir, semuanya sudah dibayarin sama LPK. Kalian tinggal ngikutin alurnya instruksi orang LPK. Nggak susah kok, serius nggak susah. Kalau ada kemauan tuh pasti bisa. Jadi kalau yang bertanya lagi tentang yang lain-lain, apa yang belum aku jelasin ya, misalnya kalian ingin ditanyakan, komen aja teman-teman. Nanti kalau misalnya aku bisa jawab, aku jawab. Kalau misalnya banyak banget yang nanya lagi, kayak videoku yang sebelumnya itu, yang tentang berangkat ke Jepang, nanti aku bikin videonya lagi kalau misalnya ada pertanyaan yang banyak lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di Jepang itu juga nih, kalian juga nanti di sini pertama masuk ke Jepang itu kalian nanti bakalan dikasih uang teman-teman. Pesangon lah, di penampungan itu kalian bakalan dikasih uang berapa? 7 juta. 7 juta itu untuk makan kalian sebulan, untuk kalian jajan, untuk ya pokoknya untuk kalian jajan lah selama sebelum kalian dapat gaji itu ya. Nanti kalau udah sampai Jepang, nanti juga kalian dicariin tempat tinggal di sini, kalian diurusin lah. Jangan takut. Jadi kayak ada teman kita yang nanya kemarin, kalau udah di Jepang nanti nyari sendiri ya bang, apatonya tempat tinggalnya, terus makannya gimana bang, yang nanggung siapa? Itu sudah ditanggung semua sama perusahaan kalian teman-teman. Nanti kalian kan kalau masuk LPK nanti kan dapat perusahaan tuh. Kalau udah masuk LPK, udah di asrama itu udah pasti kan dapat perusahaan. Nah, nanti perusahaan itu yang nanggung kalian teman-teman. Dan kalau kalian belum pendidikan, belum di asrama, itu belum dapat job berarti. Belum dapat job. Kalau kalian udah dapat job, udah lolos interview, nanti baru kalian ke asrama untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang teman-teman. Oke ya. Aku juga bingung mau ngomong apa ini.
Karena banyak banget teman-teman yang bertanya. Aku juga kalau misalnya mau inget-inget semua pertanyaan aku lupa nanti. Aku suka lupa orangnya. Oke ya, begitu. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kalau bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian yang ingin berangkat ke Jepang juga. Khususnya yang ingin bekerja, niat-niat bekerja lah. Kalau pusing nganggur di Indonesia, batas umur ada batas umurnya teman-teman ya. Angkatan aku itu umurnya 27 maksimal. Jadi kalau misalnya udah lewat 27 itu agak susah. Kalau di Indonesia ya. Cuman di Indonesia yang peraturannya banyak. Kalau di luar negeri itu nggak banyak teman-teman peraturannya. Bertato, bertindik, umurnya tua bisa berangkat. Cuman di Indonesia LPK-nya persyaratannya yang menurut aku itu tuh ribet. Tapi ya emang begitulah, jalanin aja ya. Oke. Jamatannya arigatou gozaimasu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Oke, bye bye.